Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abelia Rohmadani, nomor absen 01 dari kelas 11.5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pencaksilat. Silakan simak video dan penjelasan saya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang pencaksilat, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari pencaksilat. Pencaksilat adalah seni bela diri yang berasal dari Nusantara, khususnya wilayah Indonesia. Pencaksilat ini adalah yang menggabungkan teknik pemeliharaan dan serangan dengan gerakan-gerakan yang luas dan penuh seni. Pencaksilat tidak hanya fokus pada aspek fisik, seperti kekuatan, kecepatan, dan ketangkasan, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, seperti etika dan spiritual yang tinggi. Dalam pencaksilat, latihan fisik dipadukan dengan pengembangan mental dan pembentukan karakter, seperti kedisiplinan, keberanian, kejujuran, serta rasa hormat yang tinggi kepada orang lain. Pencaksilat sendiri juga memiliki sejarahnya. Nah, bagaimana sih sejarah pencaksilat? Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional Indonesia yang diyakini telah ada sejak abad ke-7 Masehi. Awalnya pencaksilat berkembang dari kemampuan suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang, yang menggunakan alat perang seperti parang, perisai, dan tombak. Pada abad ke-14, pencaksilat mulai berkembang pesat dan menyebar ke seluruh Nusantara. Seni bela diri ini juga diadopsi sebagai latihan spiritual di berbagai pesantren dalam penyebaran ajaran Islam. Selain itu, pencaksilat juga mendapatkan pengakuan sebagai seni bela diri yang menjadikan penduduk Indonesia berani melakukan perlawanan terhadap penjajah, yang dimana mereka sering menggunakan pencaksilat untuk melakukan perlawanan. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi dan sejarah pencaksilat, kita akan mulai ke gerakan dasar dan teknik pencaksilat. Apa saja sih? Nah, yang pertama ada sikap pencaksilat. Yang pertama ada sikap tegak 1, seperti gambar di atas. Kemudian ada juga sikap tegak 2. Nah, contohnya adalah seperti gambar di atas. Kemudian yang ketiga ada sikap hormat. Nah, seperti di atas. Nah, sikap-sikap ini dilakukan kita sebelum melakukan pertandingan. Seperti itu. Nah, yang kedua ada gerakan dasar dan teknik pencaksilat sikap kuda-kuda. Ada 4 jenis sikap kuda-kuda dalam pencaksilat. Yang pertama ada kuda-kuda tengah. Seperti ini contohnya. Bisa kita praktekkan dalam latihan kita. Yang kedua ada kuda-kuda samping. Next, yang ketiga ada kuda-kuda belakang, guys. Seperti ini. Kemudian juga ada kuda-kuda depan. Selanjutnya juga ada gerak dasar dan teknik pencaksilat serangan lengan. Nah, yang pertama ada pukulan lurus. Gambarnya seperti ini. Contohnya. Yang kedua ada pukulan bandul. Seperti ini. Kemudian yang ketiga ada tebasan. Nah, selanjutnya juga ada gerak dasar dan teknik pencaksilat serangan kaki. Tadi serangan lengan, sekarang serangan kaki. Nah, yang pertama ada tendangan lurus. Kakinya lurus. Kemudian ada juga tendangan jejek namanya. Seperti ini. Kemudian juga ada sapuan. Nah, yang terakhir ada juga gerak dasar dan teknik pencaksilat teknik belaan. Nah, yang pertama ada hindaran untuk menghindari serangan lawan. Kemudian yang kedua ada juga elakan untuk mengelak serangan lawan. Dan ada juga tangkisan seperti ini.
itulah gerak dasar dan teknik pencaksilat. Setelah kita belajar tentang teknik dan gerak dasar pencaksilat, kita harus mengetahui apa saja sih aspek-aspek dalam pencaksilat. Ada 4 aspek pencaksilat. Nah, yang pertama ada aspek mental spiritual. Nah, pencaksilat mengajarkan nilai-nilai penting seperti disiplin, pengendalian diri, dan ketenangan dalam menghadapi berbagai situasi. Pencaksilat juga mengajarkan untuk mengembangkan sikap positif, rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain seperti lawan, serta kedamaian batin melalui latihan meditasi dan refleksi. Kemudian yang kedua ada aspek seni budaya. Selain sebagai seni bela diri, pencaksilat juga berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya dan identitas bangsa. Dalam konteks ini, pencaksilat menjadi media untuk mengenalkan dan menghargai kearifan lokal serta nilai-nilai tradisional kepada generasi mendatang. Kemudian yang ketiga ada aspek bela diri. Nah, aspek bela diri merupakan inti dari pencaksilat, di mana pesilat dibor untuk menguasai berbagai teknik yang efektif dalam melindungi diri dan menghadapi lawan. Melalui latihan rutin, pencaksilat dapat meningkatkan keterampilan fisik seperti kekuatan, kecepatan, dan kelincahan sehingga siap menghadapi situasi berbahaya. Yang terakhir ada aspek olahraga. Aspek olahraga juga mendorong perkembangan fisik, mental, emosional, serta membangun semangat, sportivitas, dan kerjasama di antara pesilat. Dengan diadakannya berbagai ajang kompetisi, pencaksilat menjadi semakin terkenal, luas, dan dikenal luas menjadi bagian penting dari dunia olahraga. Nah, yang terakhir kita akan mengetahui manfaat-manfaat dari pencaksilat. Nah, yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan diri dan keamanan pribadi. Yang kedua, untuk meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Yang keempat, untuk meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri. Dan yang kelima, untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi kita. Yang keenam, untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Yang ketujuh, untuk meningkatkan rasa solidaritas dan kerjasama dalam sebuah kelompok. Yang kedelapan, untuk meningkatkan kesadaran akan budaya dan warisan tradisional. Yang kesembilan, untuk mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai moral seperti integritas dan rasa hormat. Yang terakhir adalah untuk membantu mengatasi stres dan mengembangkan kontrol emosi yang baik. Nah, cukup sekian, itu saja presentasi mengenai penjelasan pencaksilat dari saya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.